Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di program Bijak, Bincang Pajak Jagakarsa. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai PPN dengan jasa kena pajak tertentu. Itu dasarnya di PMK 71 yang merupakan turunan dari Undang-Undang HPP. Nah, teman-teman, semoga dimanapun Anda berada, kita semoga sehat selalu diberi lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimanapun walaupun pandemi ini sudah mulai membaik ya, tapi kita harus tetap menjaga prokes ya teman-teman, karena kan kalau misalnya aturannya kita baru di luar yang boleh nggak pakai masker, di dalam masih tetap, dan selalu cuci tangan, jaga kondisi kesehatan dan ya. Dalam nggak pakai masker ini ya. Ini gimana nih? Kan gitu. Iya, jaga jarak ya, kayak teman-teman. Perkenalkan dulu nih, saya Elda. Saya adalah penyuluh pajak di KBP Pratama Jakarta Jagakarsa. Saya kali ini akan mengisi terkait tadi ya, dibahas sama Teteh, ada PMK 71 terkait tadi ya 5 jasa kena pajak yang dikenakan PPN besaran tertentu. Jadi tarifnya besaran tertentu nih, dulu dia di PPN nilai lain, sekarang ada yang diganti jadi besaran tertentu, ada yang diatur ulang juga. Nah, ini gimana nih? Apa aja nih? Sebenarnya sih kita ada 5 jasa nih. Tadi kan ya? dari yang kode 04 ya? Iya, dari kode nilai lain ada yang itu. Nilai lain. Terus sekarang kita dijadikan jasa kena pajak tertentu. Kita aktifkan kembali nih kode 05-nya. Yang 5-nya aktif lagi ya. Jadi ada 5 nih yang dibahas kan Mas ya. Yang pertama pengiriman paket pos. Ya. Yang kedua biro perjalanan wisata. Yang ketiga itu pengurusan transportasi atau freight forwarding. Lalu yang keempat ada jasa perjalanan ibadah keagamaan. Dan yang terakhir kita mengenai voucher, termasuk di dalamnya ada loyalty program juga atau reward program itu. Ya, jadi ada itu ya. Yang kelima ini agak ini, dia dari PMK 6 dulu ya, PMK 6 tahun 2021 ada media pemasaran dengan media voucher, ada layanan transaksi pembayaran terkait distribusi voucher, dan yang ketiga adalah penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan atau Consumer Loyalty atau Reward Program. Nah, kita bahas satu-satu dulu aja kali ya, dari pertama dulu ya. Yang pertama yang pos dulu ya teman-teman. Nah, yang untuk pos gimana nih Mas? Nah, untuk yang pertama ini pos ya. Nah, pos ini tidak terikat di yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia yang warna oranye gitu kayak sotin gitu ya. Ya, jadi yang pertama ini tidak terikat di pos, tapi adalah semua jasa yang dilakukan yang terkait dengan layanan transportasi yang diatur dalam undang-undang yang mengatur terkait dengan pos, antara layanan komunikasi tertulis atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, terus layanan transaksi keuangan, WSL juga sama ya, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum yang dilakukan BUMN, BUMD, dan usaha milik swasta dan koperasi. Nah, tarifnya ya besar tertentu ya, tarif efektifnya 1,1%. Ya, itu diambil dari mana Mas? Jadi dihitungnya dari ada naik ya 11% ya dari UU HPP dulu tahun yang Oktober 2021. Nah, dikalikan dengan besaran tertentu sebesar 10%. Jadi dari nilai penggantian yang pos itu kita kalikan dulu 10%, lalu dikalikan dengan tarif 11%. Ketemunya 1,1%. Di situ deh. Oke. Nah, yang kedua ada biro wisata ya. Iya, biro wisata. Nah, kalau ini sama ya, udah tahu lah. Kalau kita mau jalan-jalan kadang nggak mau ribet, ya udahlah kita pakai jasa wisata aja ya. Nah, yang kedua ini ada jasa biro perjalanan wisata atau jasa agen perjalanan wisata. Nah, di sini termasuk semuanya, semua biaya yang dikeluarkan ya, biaya-biaya seperti paketnya, akomodasi. Nah, tapi tidak termasuk di dalamnya adalah komisi perantara. Ya, jadi kayak yang apa namanya? Ya, maklarnya nggak dapet nih, maklarnya nggak dihitung nih. Jadi kayak ya, kan kalau paket biasanya gitu ya. Iya, biasanya kita paket misal yang tinggal bayar transport aja untuk hotel, terus paket wisata ke jalan-jalan kemana, masuk-masuk ke tempat wisatanya udah termasuk. Nah, itu masuk ke yang yang kedua ini ya. Sama tarifnya juga sama 1,1% efektifnya, dihitungnya juga sama tadi ya 9% kalau 10%. Nah, contohnya nih sama nih, mudah-mudahan ya mungkin rekan-rekan semua nggak zong ya misalnya pakai agen ya, kadang-kadang ada yang modelnya kayak gini. Iya. Jadi sama nih misal saya mau ke Pulau Seribu atau mungkin saya mau ke saya udah sama akomodasi kan, saya tolong dong di dan saya mau ke Lembang karena nilainya 10 juta. Nah, 10 juta ini belum termasuk PPN ya. Kalau kita hitung PPN-nya di sini secara BPKB adalah 1,1% semua. Jadi 10 juta dikalikan 1,1% ketemu 110. Jadi yang harus dibedakan adalah
10 juta, 110.000. Iya. Itu yang kedua ya. Nah, untuk yang ketiga tuh jasa transportasi forwarding. Nah, freight forwarding ini jasa perusahaan transportasi ya. Jadi misalkan kayak misalnya kayak ada perusahaan kayu suruh bawain kemana gitu lah, biasanya kayak seperti itu ya. Nah, seperti yang kedua jasa sebelumnya, tarifnya juga sama 1,1%. Nah, ini dikalikan semuanya ya, jumlah biaya yang seharusnya ditagih, termasuk dalamnya freight charge atau biaya transportasi yang digunakan untuk mengangkut barang tersebut. Misalkan kayak kereta api, kapal laut, pesawat, semuanya. Nah, contohnya biasanya kalau kita misalkan ada teman-teman yang kayak kita ya pakai pajak kadang mutasi jauh gitu ya, motornya mau dibawa nih, mau bawa motor nih. Nah kayak gitu, jadi misalkan bawa motor kita sama agen yang freight forwarding gitu. Nah dia biasanya termasuk di dalam yang dihitung dari PP-nya adalah biaya transportasinya, termasuk yang naik kereta ya udah naikin kereta, lo dari kereta kena PPN juga. Nah ini nih yang menarik tuh yang keempat nih teman-teman. Di sini kan kemarin tadi ada yang kedua tuh biro jasa wisata. Nah ini ada yang dibedain nih, perjalanan ibadah keagamaan. Nah, ini dibedain kenapa nih Mas? Sampai harus dibedain dari maksudnya sama wisata gitu. Ya beda sih wisata sama keagamaan sih ya. Nah, ini kan ada wisata agama plus. Nah, ini yang plus ya yang plus. Ini karena ini plus sih makanya dibedain. Jadi kan kadang gitu ya. Ada teman-teman yang pergi umroh gitu, terus plus Dubai, ya, ke Turki, Kapadokia, ke situ kan, Kapadokia. Nah, ini dibedakan di situ. Jadi kalau umroh doang sih nggak masalah ya, udah dibebaskan kan PPN-nya ya. Tapi kalau ini kan memang karena dia ada plus-plusnya tadi ya. Nah, di sini lebih cenderung ke situ di plus-plusnya, ditekankan di plus-plusnya. Karena yang plus-plusnya ini yang plus-plus gitu ya. Yang harus kena PPN yang plus-plusnya. Nah, untuk yang plus-plus ini ada 2 tarif sih. Jadi yang pertama misalkan nih ya kita mau umroh mampir ke Dubai atau ke Turki. Overnya misalnya 50 juta. Ya 50 juta misalnya 50 juta. Nah itu kenanya 0,55%. 0,55% ya. Jadi hitungnya dari 5% dikalikan yang 5% dikalikan penggantiannya, terus dikalikan 11%. Ini kalau dia tidak bisa memisahkan rincian ini antara umroh dan wisatanya. Jadi kalau dia plus dan umrohnya nggak bisa membedakan, dia otomatis kenanya menggunakan yang 0,55%. Nah, untuk yang kedua, kalau dia bisa merinci biayanya, jadi umroh lu berapa, terus dia mau ke Turki wisatanya berapa, nah itu dia kenanya tetap 1,1%. Tapi hanya untuk yang? Tapi cuma buat yang itu doang dong, yang jalan-jalan doang dong. Fair dong ya, ibadah kan nggak kena ya. Kan dia maksudnya ya udah sih nggak bisa bisain ya udah. Berarti sebenarnya lebih enak kalau dipisah ya? Nah, kita pakai simulasi ya. Kayak tadi ya misalkan teteh overall ambilnya 50 juta, mau umroh ya umroh plus Dubai katakanlah. Umroh plus Dubai. Nggak bisa bisain 50 juta. 10 juta ini dikalikan 0,55%. Ketemunya berapa nih? Angkanya gak enak juga ya. Kalau 100 kemahalan gitu. Iya, susah ya. Bikin 100 aja lah ya. Kita bikin 100 juta lah. Overall 100 juta. 100 juta 0,55%. Berarti sekitar ya. Ya, berapa ya? 550.000. 0,55 ya. Berarti sekitar 550.000. 100 juta ya. Kalau misalnya dia bisa misah nih 20 juta sama 80 juta nih, gede banget ya. Jadi misalnya umrohnya 80 juta nih, umroh ya 60 ya. 60 misalnya 40 nih, 40 aja lah ya. Jadi umroh 60 juta, wisata 40 juta. Nah, yang kena 1,1% cuma yang 40 juta. Berarti kali 440.000 ya. Beda 110. Berarti beda 110 dan lebih kita lebih fair sih. Juga kayaknya nggak terlalu besar. Itu enak juga ya. Minta dirinci aja sama agennya, Mas dipisah aja ya biar kita lebih irit juga. Lumayan 110.000 nih buat beli oleh-oleh ya, bisa jadi gitu. Gantungan kunci ya. Nah, dan kuncinya gantungan kunci. Itu tuh kayak item wajib banget gitu kalau wisata. Gantungan kunci kita harus beli. Iya, gantungan kunci apa ya? Kadang ada dulu postcard ya, sekarang udah nggak musim. Susah juga cari postcard sekarang. Kantor pos mending ada ya. Oke. Terus yang terakhir nih Mas. Nah, yang terakhir ini agak gitu ya, yang tadi. Yang tadi connect sama PMK 6 tahun 2021. Sebenarnya connect juga sih, yang pos juga ada PMK 121 kalau nggak salah ya. Nah, untuk yang voucher ini ada 3 yang diatur nih, yaitu tadi ya pemasaran dengan media voucher, terus pembayaran dengan distribusi voucher, yang ketiga adalah yang tadi loyalty program.
program kesetiaan pelanggan, Iya. pelanggan setia semuanya. Gitu ya. Ada 3 nih. Nah, tarifnya juga sama. Jadi overall 5 ini 1,8. Iya. Cuma bedanya tadi ya, Yang haji, yang plus-plus iya, ya. yang umroh doang. Bedanya cuma yang plus-plus tadi aja sih. Nah, ini kita jelasin dulu ya, karena kadang saya juga agak bingung nih voucher tadi gimana ya. Voucher tuh kayak Iya. misalnya kita kayak merchant online Iya. gitu kan, suka ada download voucher Ah iya bisa gitu sih. atau misalnya udah langganan Ah. berapa lama belanja Ya. dengan nominal tertentu. Kalau voucher itu cenderung ke ini nih, jelasin dulu deh ya. Heeh. Nah, kalau jasa pemasaran dengan media voucher di sini adalah menurut PMK 6 ya di sini ya. Penyediaan tempat atau situs. Nah, jadi penyediaan tempat itu juga udah termasuk situsnya itu juga nih. Lalu ada penginformasian program. Jadi dia iklannya ada voucher lu gini, lu ikut lah gitu kan. Lalu penerbitan dan pencernaan vouchernya itu adalah pemasaran dengan media voucher. Jadi marketing dengan metode Voucher. voucher seperti itu. Iya. Nah, yang kedua, kalau yang pembayaran adalah sama penerbitan vouchernya, lalu penyerahan voucher kepada pembeli atau distributor. Jadi ini agak connect juga sebenarnya atas bawah ini. Nah, yang ketiga adalah consumer loyalty atau reward program. Ini kan ya cenderung ke itu ya, ini juga voucher juga karena kan nanti dia dapat poin-poin ditukar dari voucher ya. Iya. Dia dapat diskon juga, kan, Dan tetap di situ. tempat yang sama Tetap di ya. tempat yang sama. Nah, tadi saya di kafe itu sih, coba di kafe, gitu ya. Sensor aja lah. Kayak kafe mahal ya, nggak semahal itu lah ya. Kafe SCBD. Kafe jadi kafe mahal lah ya. Nah, nanti ya itu kan dia juga membuka yang reward di situ ya. Iya. Dan di balik struknya ada apa nih? Kayak voucher gitu kan. Memang di website itu banyak banget nih dia rekanan dia yang menjadikan voucher nih atau mungkin ya udah kamu beli berapa banyak nanti kumpulin poin tukar voucher baru bisa Tukar buat minuman. tukar minuman itu kan atau diskon. Dan dia juga banyak memasarkan terkait iklan-iklan soal voucher gimana. Oh iya ini ada nih merek ini ada voucher ini kalau ikut ini. Nah, kalau misalnya kita kan kadang kayak misalnya kita belanja, ada member tuh Iya. untuk potongan diskon. Iya. Itu masuk nggak? Itu sama sih juga voucher juga kan ditukar voucher tadi ya saya bilang Iya. impornya itu ya. Nah itu lebih ke yang ketiga jadi penyelenggaraan consumer wealth program. Jadi nggak harus serta merta ke A ke B langsung. Saya starti tadi ya, Iya. saya ngasih poin ke teteh nih, teteh itu saya ngasih poin. Tapi dia adalah lebih ke pihak ketiga. Dari jasa- Penyelenggaranya itu ya. Kita kenakan PPN nih, bukan voucher yang kita kasihnya itu. Iya, jadi misalnya Mas El sebagai start tip Ya, itu, tadi itu kan. nanti dia kerjasama dengan Nah, pihak bisa. lain Iya. untuk pengadaan vouchernya. Nah, jadi kalau misalnya itu urusannya Mas LD sama Iya, sama Yang- ini. Itu ada yang saya penyedia voucher kadang tadi. grup-grup juga sih gitu Iya. Tapi kalau untuk konsumen nggak ada ya? Enggak ada juga. Jadi kayak ini juga sih yang loyalty itu cenderung itu sih ya. Jadi emang ada voucher gimana ngasih itu. Nah, oh iya sama di PMK 6 ini sendiri diatur bahwa sebelumnya ada juga dia bisa itu nih. Dia bisa memilih langsung 11% dari harga jual vouchernya atau Atau? pakai nilai lain. Yang Ya, terus 1,1. diganti cabut jadi besar. Iya. Ada di dicabut sedikit terkait terkait apa Voucher tadi. voucher ya nilai cabut dengan besaran tertentu tadi karena tadi ya ikut faktur juga sekarang 0,5 bukan nilai lain tapi besaran tertentu dan itu dianggap sebagai PPN final dalam tanda kutip ya PPN final dalam tanda kutip. Jadi dia tidak boleh mengkreditkan pajak masukan yang dia terima atas penjualan itu otomatis final ya kecuali ya Yang pembelinya bisa. Nah itu masa ya nggak fair juga sih dia pakai pos emang buat jualan masa nggak boleh dikreditkan kan nggak fair juga sebenarnya. Jadi nggak boleh di situ. Nah ya itu sih cenderungnya di voucher seperti itu. Kita emang harus connect di PMK 6 dan PMK 71 tapi secara garis besar emangnya lebih ke pihak ketiganya, bukan vouchernya ya, bukan pulsanya yang dikenakan atau vouchernya yang dikenakan PPN, tetapi adalah jasa penyelenggaraan. Penyelenggaraannya, iya. Nah, kalau untuk apa ini kan kita sering nih ya ketika ngelayani wajib pajak ada yang nanya, Mas saya ketika pakai 05 dia jadi beda nih Ya. antara web faktur sama e-faktur ya. Nah, Nah itu gimana tuh? ikut fakturnya aja sih kalau saya. Jadi tetap sama kalau mau lima tuh ya karena itu ya ada besaran tertentu ya harusnya sama sih ya. Iya. Sama. Jadi dia besaran tertentu ini nanti karena dia final ya udah otomatis dia 1,1 dari itu. Dia di fakturnya dia harus berubah sendiri. Berubah lah ya. sendiri manual gitu ya. Jadi nggak harus dia kalau dia ngikut aja ya langsung itu. Kalau dia ganti di BP kan otomatis ngikutin nilai lainnya ya otomatis. Ada beberapa dicabut, bahkan 9A juga mencabut yang nilai lain juga di UHBP. Jadi ya udah kalau fakturnya ikut 05
dibantu edit sendiri aja ya. Iya, untuk e-fakturnya. Ada e-fakturnya. Tapi pada dasarnya kita ngelihat yang betulnya di ya, web di ya, webnya. di Biasanya web webnya faktur udah itu sih aja. otomatis juga sih pas kita upload. Tapi kalau yang bener pasti di web faktur Iya bener sih. sih, ya Karena udah udah terakomodir aja ya. itu. Oke. Ya udah. Dikit ya emang enggak. Cuma 5 jasa yang bisa tertentu ya tuh. Ada sih KNS juga misalnya tertentu dia agak unik juga, tapi kita akan mungkin bahas di Pisahkan lain dari waktu yang ya, ini. karena ini memang khususon PMK 1 yang ada PM kanannya dikit itu aja lah gitu ya. Iya. Jadi kesimpulannya untuk si PM 471 itu mengatur 5 jenis jasa. Yang pertama itu adalah jasa pos. Yang kedua adalah jasa Terus apa tadi? Apa? Biro perjalanan wisata. perjalanan wisata. Iya. Yang ketiga tiga dulu dah. yang ketiga Ketiga freight freight forwarding. forwarding. Yang keempat jasa ibadah keagamaan plus Plus ya, plus plus jalan-jalan. wisata. Yang terakhir adalah Yang terakhir voucher adalah dan ya, loyalty ya, program. pokoknya terkait voucher-voucheran. Iya, voucher-voucheran tadi, bonus-bonus bagi pelanggan setia. Iya. Seperti itu. Jadi Oke. otomatis tarifnya sama ya, 1,1%, 1,1. kecuali tadi ya ada sedikit trik di yang itu. Kalau memang nggak bisa misahin nilainya, dia harus pakai 0,55%. Iya, kalau bisa pisahin tetap 1,1. Oke. Sekian ini aja, oke. Cukup sampai sekian, cukup sampai sini aja untuk senior bijaksnya. Semoga lain kali kita bisa ketemu lagi di senior-senior berikutnya. Akan banyak bahas banyak ya. Ya, insya Allah kita akan update ya setiap ada peraturan baru. Insya Allah kita akan buat senior baru. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.